sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, Habib Ubaidillah bin Idris Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Idris Al-Habsyi, tesih wonten napa pun maksud ya Habib tesih oh pun kondur nggih oh sampai wis alfan sepuh pilih sepuh masyarakat pundi niki tandes banser ansor ana Joko Brek bareng sawer sawu galing iki Joko Brek bonek. Para hadirin wal hadirat ingkang mulia, alhamdulillah ini akhirnya sampai. Jadi dari menganti Pelem Watu naik Vespa, numpak Vespa, nuruti jalukane bocah-bocah, karo tek ngrasakno. Biasanya bocah niku nek nekani pengajian dengan beto sepeda motor. Ternyata nek nggo sepeda motor bareng-bareng yo seneng. Ajeng ngebut tapi engko dikira cah enom. Alhamdulillah sampai dalam rangka peringatan Muharram. Kano entek. Itulah kelebihan Indonesia, kelebihan umat Islam Indonesia, selalu ngajarkan kehidupan bareng-bareng dan selalu mengenang sejarah dan peristiwa. Makanya Islam di Indonesia itu temoto sae wingi selama bulan Syawalan teng pundi-pundi wong sawalan dereng rampung sawalan pun nopo kumpul pamit haji walimatus safar dereng rampung niku lan Dzulhijjah ngumpul kawinan buwuhan
Niku dereng rampung saniki pun suroan. Dereng suro ini dereng entek. Mangke sapar. Bubur sapar. Dereng entek saparan. Mangke terus mulutan. Saanane niku nyenengno. Dadi Islam Indonesia niku Islam sing riang gembira. Nyenengno. Mulut bakdo mulut langsung khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nang dindi. Nggih. Niku bar Rabiul Akhir. Nggih, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ngaji saonone wong ngaji. Terus Rejepan Isra Mi'raj. Ruwahan, megengan. Mangan maneh. Poso nuzulul Quran. Riyoyo selametan. Betapa Indonesia ini punya tenaga, punya sikap yang kuat, di mana semua bisa terlibat dan terserap. Mulai toko bakul tarup ngeten niki payu, bakul pitik payu, bakul es payu, bakul bakso payu, angkringan payu, arum manis payu, gendero payu, gagang pancing payu, payu kabeh, ronde payu, pespa payu, rokok payu. Lho apa sing gak payu? Handphone payu, rekam ngeten iki payu, spanduk payu. Ini roda ekonomi yang luar biasa. Untuk apa? Membangun kerukunan, membangun kebersamaan, karena bangsa ini butuh persatuan dan kebersamaan. Kenapa? Karena kita berbeda dengan bangsa yang lain. Arab satu bangsa bersepakat pisah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama bersepakat dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak main-main. Nah, itu semenjak kapan? Bongsone dhewe ngoten niku ket kapan? Ket zaman biyen. Sebab apa? Sebelum kita beragama Islam, bangsa kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agama saling rukun, bangsa saling rukun kabeh. Gitu. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya kita ini punya sesuatu yang unik. Kita punya sesuatu yang berbeda. Dek remak ya. Oh toju. Gitu bener. Longgo rek. Iku mesti pagar nusa ya. Iya latihannya gelut rek. Oh ini. Ya gak apa-apa aman ngono. Aku ini dianggap sesepuh pagar nusa mulai sampai macam-macam. Keplak dhewe. Lah. Jadi biyen iki rukun. Makanya bangsa ini punya slogan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Urung ana wong gelut bab agama. Indonesia biyen tahu wisan gelut antar agama Hindu kali Buddha sekitar tahun 800 Masehi pernah bentrok.
tapi akhirnya rukun. Sebab ketika Semaratungga sebagai penganut Buddha punya kerajaan besar dengan Wangsa Sailendra, arep gawe candi gak iso. Akhirnya butuh karo wong Hindu untuk membangun candi. Akhirnya rukun. Lahirlah Candi Sambara Budura. Borobudur. Niku arsiteknya Hindu. Arsiteknya Hindu. Padahal sing gawe candi wong Buddha. Dan itu bisa rukun. Karena apa? Karena begitu Candi Buddha dibangun, anak Semaratungga sing jenengane Pramodawardhani jatuh cinta. Akhirnya dipek mantu. Akhirnya yang tadinya kerajaan Buddha berubah menjadi kerajaan Hindu karena rojone wong Hindu. Rukun menikah. Maka tiba-tiba kemudian sing Hindu digeke Candi Candi Prambanan. Hindu Buddha rukun. Meledaklah bangsa ini dalam sebuah kerukunan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Gunung Merapi meledos. Bubar yang di Jawa Tengah sana, Wangsa Sailendra bergerak ke Palembang. Dipek mantu membesarkan kerajaan Sriwijaya. Sing sindok Wangsa Hindu geser ke timur, menyebabkan berdirinya kerajaan Kadiri Doho, akhirnya jadi Singosari, akhirnya jadi Mojopahit. Mojopahit jadi besar karena nggak ribut agama, Singosari menjadi besar karena nggak ribut agama, Sriwijaya menjadi besar karena nggak ribut agama. Akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bahkan Singosari mampu menaklukkan Mongolia. Akhirnya kita punya catatan kebesaran bangsa ini apa? Kita punya catatan sejarah yang besar dari bangsa ini. Kalau bangsa Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, bangsa Cina punya Sampai Ingtai, bangsa Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, kita sama, kita juga punya kisah cinta Ande-ande lumut. Orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam, jenengane Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, kini di wong kuat jenenge Bantung Bondo. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong di timun. Artinya bangsa kita setara dan sederajat, rukun. Bangsa Singasari rukun, bangsa Palembang Sriwijaya rukun, saling jaga. Sing Hindu Joko Buddha, sing Buddha Joko Hindu. Makanya kalau hari ini Banser saling jaga dengan agama yang lain, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Jadi kene waktu itu jadi bangsa besar. Sudah jadi bangsa besar, makanya semua bangsa punya, kalau sudah punya ketentraman, pasti punya lagu-lagu dan nyanyian. Dan setiap lagu dan nyanyian bangsa manapun pasti diimbangi dengan alat musik. Kita sama. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal nebang, kulit tinggal motong, dipaku tadi terbang. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal nebang, tali tinggal gelintir. Tapi bangsa kita punya alat musik terbuat dari logam, namanya gamelan. Artinya apa? Hanya bangsa yang punya pengetahuan metalurgi yang mapan dan pengetahuan logam yang maju mampu membuat alat musik dari logam. Kita punya catatan besar sampai akhirnya bangsa ini terkenal. Singosari mampu menaklukkan Mongolia,
Majapahit mampu menaklukkan semenanjung Australia, separuh Australia dikuasai Mojopahit. Bahkan Korea Selatan ada satu provinsi yang dibangun oleh orang Majapahit, namanya Provinsi Kimhae, yang bangun namanya Surowareng. Dan sampai sekarang itu diakui oleh pemerintah Korea bahwa Surowareng adalah orang dari Nusantara. Sampai tak tahu krungu sing koyo ngene. Jadi kita ini bangsa sudah besar. Sekitar tahun 600, tahun 800 kita sudah punya kerajaan. Kita punya kekuatan ekonomi. Mojopahit niku nek bar mangan nggih, bar dahar ngoten niku piringnya langsung dibuang ke laut, pesegoro anaan. Saking sugihe. Maka zaman Mojopahit tidak ada seksi kurah-kurah kaono. Nah, itu bisa dibayangkan betapa kuatnya bangsa ini. Makanya memperingati 1 Muharram, peringatan Hijriah, itu mengingatkan satu hal. Apa? Bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan berhadapan dengan orang bodoh, bukan berhadapan dengan kaum barbar, tapi berhadapan dengan orang yang berpengetahuan tinggi, punya kekuasaan, punya basis ekonomi, punya basis budaya. Islam lebet datang Eropa, bangsa Eropa sedang terpuruk. Islam rebet datang Afrika, Afrika dalam keadaan terpuruk. Tapi bangsa agama, bangsa Arab membawa Islam masuk ke sini, bangsa ini sedang di puncak kejayaan. Sampean bayangno, rembukan karo wong pinter kali wong bodoh niku beda. Pas pilkada iki sampean delok. Nek rembukan karo wong bodoh iki sari misak kerdus e beres. Tapi nek rembukan karo wong pinter, diskusi, visi misi luar biasa berat. Makanya yang bergerak ke Indonesia adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang bodoh. Makanya kita selalu mengingat dengan memperingati 1 Muharram, karena 1 Muharram ini atau bulan Muharram ini menjadi titik tolak bergeraknya Islam dari Jazirah Arab masuk ke Nusantara. Jadi Islam niku kawitan teng Arab niku Kanjeng Nabi. Terus pindah hijrah datang Madinah. Setelah di Madinah ditinggal Kanjeng Nabi. Terus Islam diterus nih sama Sayyidina Abu Bakar, terus no Sayyidina Umar, terus no Sayyidina Utsman, terus no Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali Islam terjadi bentrokan antara Bani Umayyah sama Banu Hashim. Sahabat Muawiyah kali sahabat Ali bentrok karena politik. Akhirnya ngalah. Sayyidina Ali ngalah. Sementara ngalah, pindah datang Basroh. Basroh niku daerah Baghdad, Iran, Irak, di daerah situ. Di sana belum Islam, dereng Islam. Isik agamane tesih Majusi. Kerajaan besar namanya kerajaan Persia. Sayyidina Ali petuk orang yang berbeda agama. Nggawa putrane Sayyidina Husain. Sampai akhirnya Raja Parsi tertarik melu Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya wong Parsi berubah beragama Islam. Rajane sing jenengane Rustum nek tekan tandes dadi Rustam. Raja Rustum niki ngapik mantu Sayyidina Husain karena setelah menjadi Islam Raja Parsi pun boten nyembah geni. Padahal geni Parsi niku nek disembah digeleh bangunan dhuwur ngoten nika namine Manaro. Begitu melu Islam genine diguwang, Manaro dibangun ning ngarep masjid. Akhirnya Masjid Parsi duwe bangunan dhuwur namine Manaro. Kabeh wong delok Manaro ngarep masjid kok apik, akhirnya semua bangsa ikut bangun Manaro. Tekan tandes jenenge menara.
Jadi menara itu dulu adalah tempat menyembah api. Jadi bangsa yang lain juga punya kontribusi. Sampai akhirnya gelombang konflik teng Madinah tidak bisa dihindari. Hasilnya apa? Terjadi pecah kekuasaan pada tanggal 9 Asyura. Pasukan Yazid bin Muawiyah nyerbu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diserbu, terbunuh pada tanggal 9 Asyura. Dunia berduka. Milo akhirnya Asyura diperingeti karo wong Jawa, sebutannya akhirnya tok Asyura dadi Suro. Makanya bulan Suro ini adalah bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Makanya wong Jawa memperingati itu ulan Suro ora mantu. Karena itu bulan duka, maka jangan bersenang-senang. Tapi wong sing gak paham ngarani gara-gara Nyi Roro Kidul mantu. Ini kira rada geblek nih wong. Mantu karo sapa? Karo Joko Berek. Joko Kendil. Lah nek tiyang mboten paham dikira Nyi Roro Kidul mantu. Makane wulan Suro niku putu-putune Nabi Sedo dadi yatim, akhirnya nek ulan Suro santunan anak yatim. Lho sedaya niku enten asal usule. Nah, karena peristiwa niku akhirnya keluargane Kanjeng Nabi keluar dari Jazirah Arab. Paten-patenan teng wulan Suro selamat siji naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Selamat sitok niku nggih. Sayyid Ali Zainal Abidin selamat. Akhirnya medal king Arab gada putra naminipun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir gada putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq sing ndamel sholawat asghil wa asghilid dhalimin biddo dimin niku naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Situasi tidak terkendali di Arab, putranipun naminipun Sayyid Ali Uraidi menjauh Tambado. Gada putra naminipun Sayyid Muhammad Tambado, gada putra naminipun Sayyid Aisyah tambah atau Aisyah An-Naqib. Di putra Sayyid Ahmad hijrah saking Arab mula dikenal kanthi jeneng Ahmad Al-Muhajir. Gada putra naminipun Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah gada putra Sayyid Alwi. Sayyid Alwi bin Ubaidillah niki lah sing ngedunke Alawiyin, bangsa Al-Habsyi, Asegab, nggih, bangsa Pa'bud. Niku saking niki saking Alwi bin Ubaidillah niku. Nah niku gak ada putra, akhirnya tambah adoh. Ana situasi politik kacau. Di putra naminipun Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi. Sayyid Alwi di putra Sayyid Ali Khalid Osam. Tambah adoh di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Tambah adoh di putra Sayyid Alawi Amil Fakih. Tambah adoh di putra Sayyid Abdul Malik pindah teng Mongolia. Ngedalaken klan Azmat Khan. Khan niku kenging Sahrukan mangsane niku. Gak ada putra naminipun Sayyid iki sinten Jalaluddin Syah Sayyid Ahmad Jalaluddin niku pindah Campapunan. Gak ada putra naminipun Sayyid Muhammad pindah Pasai, mulai memperkenalkan Islam. Akhirnya ono kerajaan Samudra Pasai zaman Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Thohir. Nah, duwe putra naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Ila Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro. Duwe putra Sayyid Ibrahim karo Sayyid Ishaq. Sayyid Ibrahim gada putra naminipun Sayyid Rohmat pindah Surabaya, kenal jeneng Sunan
Ampel. Mula onten ingkang ngendikake wulan Suro niku wulan bahaya, mula dadi Surabaya. Tapi ana sing nggambarke iwak Suro, iwak Boyo. Nggih monggo dibakas dewi-dewi niku wong paham nggih. Nah, sing Maulana Ishaq gadah putra naminipun Raden Paku Sunan Giri, sebab dipek mantu Minak Sembuyu Raja Blambangan naminipun Dewi Sekardadu gadah putra Raden Paku Maulana Ainul Yakin Joko Samudra Sunan Giri. Lah begitu mlebu mriki Sunan Ampel delok lho. Kok bangsa iki wis maju. Diceritani swarga ngono ya wis gak patek tertarik. Swarga banyu mili, Kalimas sak mbuh jembatan. Ceritani woh-wohan ngono ciplukan akeh. Diceritani swarga banyune apa bojone akeh, wong Surabaya gak tertarik, wong kene duwe siji ae mumet ndas. Lha. Makanya terus kemudian para wali niki, ulama-ulama sepuh sing disebut wali niki, iku bekerja piye carane Islam iku iso ditompo di masyarakat yang sudah punya agama, punya kekuasaan, punya segalanya. Piye carane piye ben iso ditompo. Nek diulang agama karo pedagang ora gelem wong Jawa. Makanya ana cerita Islam disebarkan oleh saudagar itu mboten cocok. Soalnya wong Jawa niku Hindu. Kasta sudra niku mboten oleh ngomong agama. Sudra niku petani pedagang niku sudra, mboten oleh ngomong agama. Makanya ana Islam disebarkan saudagar ngono mboten cocok. Mila akhirnya sing iso ngomong agama niku Brahmana. Lah, wong sing sekelas Brahmana niku adalah wali. Sami-sami la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Ada takutnya. Jadi mula santri di keyakinan Islam disebarkan kalian para wali, sebab kelas Brahmana niki sing iso ngimbangi wali. Mana sejarahnya? Mana referensinya? Wali kok takokno referensi. Wali niku nek butuh apa-apa online. Langsung download. Keng pundi? Keng hardise Gusti Allah namine Lauhil Mahfuz. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download 3 tahun. Ana sing download 20 tahun. Mula wali-wali niku wifi-ne gede. Paketane gede wong le download tenanan. Lah awak dhewe wong nek bisa download langsung turu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alayya. Mangkane sampean nek ngirim apa-apa butuh wifi, nganggo wifi-ne wali. Kok sampean duwe handphone ngirim gambar kok ra iso, paketan entek golek wifi gratisan .co.id teng warung. Padha awak dhewe niku ngirim gambar kok ra iso, ngirim donga, ra tutuk wong wifi-ne ra duwe. Akhire golek wifi-ne Nabi ila hadratin Nabiyil Mustafa. Akhirnya dikirim bet ngono sak donya wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tutuk wong nganggo wifi-ne Nabi namine tawassul. Apa donga kok iso didum? Ya aja meneh donga wong bal-balan wae iso didum. MU bal-balan. Sampeyan cukup nang omah. Ana siji sing delok nang Eropa kalau disuting, begitu disuting karo dhek dikirim nang satelit dibagi sak donya, namanya siaran langsung. Bagiane padha, ora perlu rono. Mulane ana wong kok ora percaya donga iso didum, wong iku mesti gak duwe TV. Tuh. Aduh, wali-wali niki. Mulane wali-wali niku gak wedi balas, menata dengan kekeramatan, dengan sistem yang luar biasa. Akhirnya wali-wali noto, oh iya, iki nek ditoto alon-alon, piye carane diulang ngaji alon-alon. Wong beda-beda,
Tapi piye carane Bhinneka Tunggal Ika iki tetep rukun, beda agama, beda bangsa. Mula wali begitu teko ora nggawa konsep muslim kafir. Sing teko teng India ngangge konsep muslim kafir sampai sakniki perang dereng rampung, bahkan wis mentek. Sing ke Eropa bakwa konsep muslim kafir, perang ya ora ono enteke, saiki Islam wis entek. Tapi sing mlebu Indonesia karena wis kenal Bhinneka Tunggal Ika, maka konsep ting singgu napa? Hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh pemimpin duwe tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Perbedaan suku, bangsa, agama tetap bisa saling tanggung jawab. Niku konsepnya namanya ra'iyah. Maka konsep ra'iyah diterapkan teng Indonesia berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat niku konsepnya Kanjeng Nabi. Kita bukan people. Nek people niku vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Mula khilafah rapate cocok karena begitu mayoritas tiba-tiba mengklaim nama Tuhan. Kita juga bukan komunis. Nek komunis niku proletar masyarakat bawah. Nek ngelumpuk dari diktator proletariat. Tapi kita menganut dawuh Kanjeng Nabi ra'iyah, maka kita menjadi rakyat. Dan harus diingat, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah terhadap warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mila ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Diserap ke bahasa kita dadi masyarakat. Nek berbeda paham dan pendapat, bicarakanlah sesama ra'iyah dalam musyarakah menggunakan prinsip wasyawirhum fil amri. Mula lahir istilah musyawarah. Quran kabeh. Akhirnya ra'iyah, musyarakah, musyawarah duwe nggon sing gaweke nggon para wali. Makanya tempat rakyat diarani wilayah, sebab iki daerahe para wali. Al wali duwe tinggalan wilayah. Wilayah itulah yang sekarang kemudian berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penerus para wali tegas mengatakan NKRI harga mati. Doi kula. Jadi para wali pun ngerti masa depannya piye. Makanya ora ono ra'iyah kok kufar kafir karo tanggane iki ra enek. Karena ra'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah, ra'iyah inilah yang akhirnya menjamin kenapa kita bisa Arab satu bangsa menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa jadi puluhan negara. Kenapa kita bisa puluhan bangsa, suku dan agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah iki mari kita jaga. Milo akhirnya para ulama jogo. Ayo bersatu. Ojo tercerai-berai. Makanya agama menjadi landasan persatuan. Dan itu yang bisa memegang itu hanya para ulama, penerus para wali. Nggih penerusé Sunan Ampel, sinten Sunan Bonang. Sunan Bonang sing terusne sinten Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sing terusne sinten? Sing terusne naminipun Sunan Geseng. Onten murid Sunan Kalijaga setunggal dadi raja naminipun Joko Tingkir. Duwe putra naminipun Pangeran Benowo teng Surabaya. Gada putri naminipun Dewi Banowati, dinikah kalian Raja Mataram, lahir Sultan Agung penakluk Batavia. Mula aja ngawur kono Joko Tingkir ngombe dawet iku piye Pak. Iki wong hebat iki guyon tenan.
Ngawur iku sing ngarang mesti gak tau sekolah iku. Gak oleh. Wali kok diguyon iki piye? Pangeran Benowo nglairaken ulama-ulama Nusantara lho. Diterusaken kalian Mbak Abdurrahman Lasem, diteruske kali Mbak Abdul Jabbar Nglirip, terus ke Mbak Sufyan, terus ke Mbak Abdul Halim Boyolali, duwe murid Mbak Abdul Wahid, Mbak Abdul Wahid di putra Mbak Asy'ari, Mbak Asy'ari di putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Loh, makanya awak dhewe selalu mengatakan kami penerus para wali. Tapi nek sing wong liyane gak ngerti wali, wong pancen gak turunan wali, yo gak usah sampean komplain. Wali tidak ada. Wong dudu mbahmu yo karuan. Ngoten niku. Loh, makanya untuk menjaga wilayah dan ra'iyah ini, agama jangan sampai menjadi simbol perpecahan. Makanya kita rukun dalam agama. Liyane ndonga ijen-ijen, bahkan mengatakan ndonga bareng itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan persatu. Nek awak dhewe kiai ndonga tetep bareng bareng kiai ini tok sing ndonga, liyane amina. Amin. 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 Kok wis kepegelen. Amin. Kiai ini mesti paham walhamdulillahirabbil alamin, mesti paham. Begitu sing melu ndonga tambah akeh diajak neng alun-alun, diajak neng Tugu Pahlawan Surabaya. Begitu semuanya datang ke alun-alun, seluruh rakyat terlibat. Sing bakul tahu yo melu teko, sing bakul sepanduk melu teko, bakul arum manis melu teko. Roda ekonomi berjalan, kebersamaan terjaga, menguatkan persatuan. Duh. Kiai ngono mangkano. Solawat iku mestine kan maune kan ijen-ijen. Gayane dewe-dewe. Ana sing gaya Yaman, ana sing gaya Arab, ana sing gaya pesantren, ana sing gaya Surabaya. Sing gaya pesantren, marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal Husaini, la marhaban marhaban. Ini gaya Yaman. Wassalamun mustamirun kulakhini atajandat. Gaya Yaman. Gaya Tandes. Ya Rasulullah salamun alik. Itu gaya Tandes sih. Oke lah. Sing gaya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar. Itu semua ada di tempat masing-masing. Tapi di tangan para ulama akhirnya dikelompokno dadi siji. Begitu tekan alun-alun ngelumpuk dadi Tandes bersolawat. Tadi Surabaya bersolawat. Begitu teko kabeh bersolawat. Ayo sampean delok apa sing gak payu. Bakul bakso yo payu, bakul slayer payu, sampai gagang pancing payu. Karek delok sing ditekakno sapa. Nek sing dirawuhno kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya hono ya hono. Mbah nggih. Nek sing dirawuhno kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Loh, laku semua sampai opo sing gak payu. Roda ekonomi berputar, rakyat semuanya terlibat, kehidupan bersama terjaga, persatuan dilandasi dengan penjagaan agama. Santri ono wong mati ngumpul, liyane ana wong mati glundungno ngono tok. Tapi nek santri ana wong mati ngumpul 3 dina, 7 dina.
100 dino, 40 dino, 100 dino, setahun pisan ngelumpuk kabeh. Ayo pitik payu, anggur payu, besek payu, roda ekonomi berputar. Terus baru ngono niku sing sedo wali parani wong Surabaya teko teng Demak, teko dateng Cirebon, bis pariwisata payu kabeh bis pariwisata. Mulakno wengi pas corona bis pariwisata bangkrut gara-gara ono wong ziarah. Lho. Begitu ziarah odong-odong payu, nyambut tamune wali dodol sego payu sampean delok Demak iku. Tukang pijet payu kabeh, dodol sego payu, dodol intip payu, dodol kathok payu, sampai copet iso urip ning ngono. Kebersamaan terjaga. Enggak ta? Loh, begitu wong teko rono terjaga semua. Akhirnya wong Surabaya rindu kepada Demak karena ono makame Sunan Kalijaga. Sing wong Demak rindu Surabaya ono makame Sunan Ampel. Sing akhirnya wong Cirebon rindu Demak, wong Demak rindu Cirebon, menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Nek menungso mencintai daerah-daerah di mana gurunya bersemayam, disitulah lahir rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Inilah landasan dasar cinta tanah air. Deh. Dadi mbok kira hubul waton minal iman niku kiai santri turu ngono tok. Ndak. Setelah hubul waton minal iman, kiai membangun coro piye carane pikiran-pikiran ini ada jangkarnya dan kita bisa hidup dalam kebersamaan menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Demula teroris iku blangplung wong gak seneng ziarah. Santri kon ngebom Surabaya ya gak wani ono makame Sunan Ampel. Maka jangan pernah curiga kepada santri, karena santri tidak akan pernah berkhianat pada NKRI. Tidak mungkin. Ora santri berkhianat. Makanya karena ini tinggalannya para wali, maka apapun yang terjadi santri tidak pernah mundur, tidak pernah sejengkal pun mundur untuk mempertahankan harga diri bangsa. Bangsa pengen punya bendera, pengen duwe harga diri, pengen punya harga diri bangsa berupa bendera, kita rebut luar biasa. Iku ketok emek merah putih ngono tok. Regane murah, tapi dulu merah putih itu kita rebut dengan darah dan nyawa. Wong Jawa Tengah dicurigai londo pengen punya merah putih dikibarkan di dalam rumah. Londo curiga, cagake diparingi gedang. Isih curiga, cagake diparingi tebu. Masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga, tiangnya dikasih pisang. Masih curiga, sesuk gawa tumpeng karo ingkung. Oh, ternyata arep mbadok jari londo. Tapi begitu nasi habis, ayam habis, pada akhirnya padi mengering, pada akhirnya tebu mengering, pada akhirnya pisang mengering, pada akhirnya kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah harga diri kami. Itu anak bangsa. Kenek wong Surabaya gak kesuwen. Merah putih biru ini disuwek ngene pancen wong Surabaya. Gak serantanan kesuwen telek ngono cari wong Surabaya. Telek ngene menen suwek. Akhirnya bendera Belanda di Hotel Yamato disobek karo santri, gak kesuwen. Londo ngamuk dibedili akhirnya. Surabaya deweti gak deweti gropiok. Tidak ada perang di Surabaya, yang ada apa? Tawuran sak Surabaya. Ditawur ngono ae londo. Akhire datane kono duwe bedil, kene go keris. Akhire Belanda begitu saking marahnya, santri pernah takut? Enggak. Kiai Hasyim Asy'ari berdiri di paling depan mengeluarkan resolusi jihad perang melawan Belanda pada tanggal 22 Oktober. Hasilnya apa? Malah bibongko neng Surabaya. Lho. Iku jenenge Surabaya. Mula Surabaya ndak pernah takut dengan apapun. Iku jiwane Surabaya.
Mulane bal-balan bonek ya kata wedi karo sapa-sapa. Iki ketuane ngene. Loh. Jadi merah putih itu dulu sebagai harga diri bangsa njaluk nyawa. Ndak ada yang takut wong Surabaya budal perang, mati ya mati, urip ya urip. Tembak dor santri ya. Allahu Akbar. Ngono. Nek tentara dor merdeka atau mati. Begitu Surabaya dhuwur CUK. Kira-kira ngono lah kira-kira. Wes wong Surabaya kaira mesti iku metu. Ngono sih bisa. Ora mesti ya. Wes sembuh karo aku. Jadi dulu merah putih yang kita kibarkan itu adalah direbut untuk simbol harga diri bangsa. Maka jangan saingi merah putih. Walaupun kita bangga dengan bendera NU, bendera NU milik NU, tapi merah putih milik NKRI. Sebangga apapun kita dengan Persebaya, jangan sampai merah putih dikalahkan oleh bendera sepak bola. Harganya beda. Gak ada yang bisa mengalahkan itu merah putih. Teke wong Indonesia direbut dengan tetesan darah dan air mata. Saiki lho, ora njaluk nyawa merah putih ki mek njaluk ngene tok. Cerewete gak umum. Ana sing musyrik, ana sing bid'ah. Iki mesti zaman perang kira-kira buat buyute iki mata-matane lonto. Minta, makanya kita punya harga diri bangsa. Pancasila, merah putih tidak pernah direbut untuk disembah, merah putih direbut untuk harga diri bangsa. Itu merah putih mbiyen. Makanya santri tidak pernah mundur, jaluk getih kei getih. Makanya orang-orang dulu bagaimana kuatnya semangat berbangsa dan bernegara. Bung Karno ditakoni atas nama bangsa Indonesia, londo takok, bangsa mana yang kamu atas namakan? Jawaban sapa sing jawab? Raja Jogja Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 jawab, negaraku, bangsaku, kekuasaan kerajaanku kuserahkan pada NKRI. Tanah dari Purworejo sampai Ponorogo, Raja Solo kami, Raja Palembang tanah kami, Raja Aceh tanah kami, Raja Kalimantan, Raja di Sulawesi semua mengatakan tanah kami untuk NKRI. Pengorbanan yang luar biasa, jutaan hektar diberikan untuk NKRI. Kita hari ini kegusur sak meter, lapor Mahkamah Agung. Gak kelas awak dhewe. Ojo ngaku wong gagah kalau mek sak meter ribute ora umum. Dulu nenek moyang kita nggak ngitung nyawa demi kemerdekaan bangsa. Jenderal Sudirman paru-parune siji budal perang melawan Belanda, mimpin perang gerilya sampai ditandu karena paru-paru satu. Saiki gudiken BPJS turung mudhun, iku ribute Masya Allah. Nek wong-wong kaya ngene iki urip zaman perang, Indonesia gak merdeka. Lho, Bung Karno dididik Belanda menjadi orang terpintar di zaman itu untuk persiapan menjadi pegawainya Belanda. Nek Bung Karno waktu itu hanya pengen mikir awake dhewe dadi pegawainya Londo, mulya uripe. Tapi itu tidak dipilih oleh Bung Karno. Bung Karno memilih berdiri di hadapan rakyat secara bersama-sama merebut kemerdekaan Indonesia. Loh, kita ini punya orang-orang hebat. Makanya mari kita bangun bangsa ini, kita contoh bangsa-bangsa yang lain, nenek moyang kita. Makanya ono persatuan santri, dungo bareng, opo-opo bareng. Begitu pilpres, pilih pemimpin yang bisa mengayomi semua orang, santri layak ikut terlibat karena pemimpin negara mengayomi semua orang dan santri dari awal selalu hidup bersama yang lain. Tiba-tiba ono sing sembayang ijen. Ana wong mati diglundungno, donga bareng gak gelem, zikir bareng gak gelem, selalu hidup sendiri-sendiri. Tiba-tiba pilpres melu. Kalaupun mereka ikut mesti ra bakal iso menjadi pengayom
RI. Mula pilpres wae diarani perang badan. Padahal pilpres niku terusane pilkades. Pilkades niku diterusno kali pilbub. Pilbub diterusno karo pilgub. Pilgub diterusno karo pilpres. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi seneng-seneng ya kadang ono duwike, ono dangdute ngono. Nek duwike diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima pembangunan jenenge sumbangan. Terima kiai jenenge bisyarah. Ngono wae. Aku gak ngelirik rono blas. Soalnya biasa diawasi karo TNI Polri lho ngono. Lah iki bangsa. Lho makanya agama jangan menjadi simbol perpecahan. Makanya nek santri niku agama niku ditoto tenan ketika masuk wilayah publik. Contoh. Wong niku nek wis ngomong agama mesti mengatasnamakan Tuhan dan Nabi. Gak bakal ono wong wani. Makanya santri punya tradisi kiai dibagi loro. Kiai sekti karo kiai kurang sekti. Kaya kula niki kurang sekti, nyekel mic pidato iso diinterupsi. Gus wis wengi leren. Tapi ono kiai sing ora iso diganggu. Sapa? Kiai nek wis khutbah Jumat. Ra ono wong wani niku. Gak ono sing wani pokoke wis pidato tep wis ora ono sing wani meneng. Itu wilayah absolut. Makanya kiai-kiai paham nek wong khutbah kok sampai gak dibatasi engko iso medeni wong. Akhirnya khotib dibatasi, cekeli tongkat karo dikongkon maca. Begitu maca karo nyekel tongkat mesti alon-alon santun. Itakullah. Begitu ngene-ngene tongkate ucul. Makanya orang-orang pidato nek gawa tongkat kalem. Begitu tongkate hilang, saudara Jokowi ngono tongkate hilang. Mula sampean arep golek sing aneh-aneh golek tongkate sih. Itu bangsa. Nah, akhirnya kita punya kemerdekaan, santri jogo. Dan menjaga NKRI itu bukan omong kosong, ada harganya. Mulutan yang ngetokno duwe. Solawatan tuku gendera yang ngetokno duwe. Jadi dikira merawat NKRI itu gratisan. Tidak. Kita mengeluarkan banyak hal. Untuk apa? Menjaga kebersamaan. Mula nek gak patek ikhlas ngono biasanya terus iku bid'ah, ora patek modal wong ngono iku pancen dasare medhit yang golek. Iki bangsa. Sehingga bangsa ini akhirnya mampu mengayomi sebagaimana bangsa yang lain. Amerika punya negara, Cina punya negara, Jepang punya negara, tapi di antara negara ada yang tumbuh menjadi negara kuat, ada yang tumbuh menjadi negara penguasa. Amerika tumbuh menjadi penguasa, Cina tumbuh menjadi penguasa. Kenapa? Karena bangsanya mandiri. Dulu Bung Karno menyebut berdiri di kaki sendiri. Awak dhewe durung domae durung iso gawe. Kiai ngaji iso mulang ngaji bisa, tapi ketika ngajar sholat harus nutup aurat. Tutup aurat iku kain urusane pabrik kain. Kiai wis gak iso mikir pabrik kain dipikir Cina. Mangkane nek Cina mbok pateni kabeh sampean udo. Lah itu. Lah mulakno aja nurut wong-wong aneh-aneh niku, wong gak ro. Pono Cina lho karepe piye rene dhek mati dhewe udo ngapura. Kiai ngulang sholat itu wudu, toharoh, nganggo banyu. Sekarang banyu itu urusannya sanyo karo pipo. Kiai ngulang wudu, sanyo pipo diurus Mas Pion. Ini Mas Pionnya bubar, awak dhewe nganggo padasan. Loh, ini bohong. Kiai ngajar ngaji, bagaimana haji diajarkan. Tapi begitu berangkat urusannya Yahudi karena berangkat menggunakan Boeing Airbus. Mulane Yahudi bunuh semua nih, Yahudi mati kabeh awak dhewe nglangi. Lho makane kiai-kiai tenang hidupnya santai. Oh iya.
ngono roiyah semuanya terlibat demi apa? Tegaknya NKRI. Lho makanya Amerika bangkit iso gawe kok apa? Itu mereka bisa berpendidikan, bisa bikin produk-produk dalam negeri. Tapi produk-produk mereka dikonsumsi oleh warganya sendiri. Karena apa? Karena mereka bangga terhadap bangsanya. Amerika bangganya luar biasa, tapi bangga terhadap bangsanya tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tapi dibangun melalui usaha-usaha yang luar biasa. Film Hollywood nyeritakno koboi, nyeritakno perjuangan orang Amerika sampai menjadi bangsa luar biasa. Akhirnya kemudian anak-anak Amerika bangga karena diajarkan dengan film. Wong Surabaya biyen bangga dadi wong Surabaya, diceritani Joko Sambang, diceritani Sarip Tambak Oso, diceritani cerita Sakera, semuanya bangga. Wong Surabaya ngerti kekuatannya. Bangsa Amerika juga sama, diceritani ke mbah buyutmu. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika nggak mau malu bikin film Rambo 1-6. Begitu Amerika diolok-olok karo wong Cina, nggak punya spiritualitas persilatan, Amerika nggak malu bikin American Shaolin, American Kungfu. Begitu diolok-olok karo Jepang, kalian nggak punya semangat samurai, Amerika nggak pernah malu bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Nggak boleh malu bangsanya. Film Cina itu sampean dipangkat, akhirnya Cina bangga ular putih Wong Fei Hung. Dan tidak pernah diingat dan selalu diingatkan bangsa Jepang penjajah Cina. Makanya Amerika apa Cina karate sekuat apapun tidak pernah menang melawan kungfu. Kita dulu diingatkan Belanda penjajah Indonesia sampai akhirnya kabeh wong Surabaya mesti ngerti nek petuk londo en kamu orang en kowe mesti ngono biyen. Nggih to nek lo druk niku Joko Berek, Joko Sambang, macam-macam luar biasa. Joko Sembung. Jepang sama, Cina sama. Gitu. Begitu Jepang mengingatkan bahwa dulu bangsamu untuk kemajuan harus bertarung sesama anak bangsa. Rezim Tokugawa berhadapan dengan restorasi Meiji. Anak Jepang harus paham cerita itu, dari kecil dibuatkan film apa? Film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia nggak mau kecolongan, dia bangun kebangsaannya bahwa masa depan Malaysia tidak boleh melupakan bahwa mereka punya anak dan bangsa, punya suku yang berbeda-beda. Maka akhirnya Malaysia diserahkan kembali pada Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin sebagai masa depan Malaysia nggak boleh lupa. Malaysia akan bangkit bersama anak-anak India, maka dikenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Mereka mulai membangun bangsanya. Tapi kita tiba-tiba kebanggaan pada bangsa diolok-olok. Duwe merah putih elek, duwe TNI elek, duwe Polri elek, duwe presiden diolok-olok. Kita punya sekarang tradisi olok-olok bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Masa depan ini nggak boleh dipermalukan. Presiden nggak boleh dipermalukan, TNI nggak boleh dipermalukan, Polri nggak boleh dipermalukan. Karena apa? Itu adalah kelengkapan negara Indonesia. Sampean contoh, tak kei contoh. Ana wong teko, Pak Lurahmu piye? Lurahku mbadoke romo. Iya, wanjene lurahmu geragas ngono. Engko tambah dawa. Tapi begitu sampean takoni, piye lurahmu? Lurahku hebat saiki. Semua tanggung jawab dia pegang dan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk hal-hal yang nggak perlu. Beliau orang hebat, arep ngrasani gak wani. Sing tak ngrasani iki tim sukses be. Ora, gak wani.
Dan itu kalau kita nggak dari kita terus sopo. Ayo. Kita punya merah putih membanggakan bendera Filistin. Filistin itu kenapa merdekanya sulit? Karena pasukan kemerdekaannya ora rukun. Ya rukun. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Amerika, Eropa punya masalahnya sendiri. Eropa punya masalah ketika musim dingin. Nah, wes musim dingin Eropa masalah. Makanya orang Eropa kemana-mana cari kehidupan. Dulu zaman rempah-rempah lari ke sini cari rempah-rempah. Begitu revolusi industri golek minyak. Untuk apa? Agar bangsanya tidak mati di musim dingin. Sebab Eropa niku nek wis musim dingin sayur gak duwe. Rontok di musim gugur. Iwak gak duwe karena sungainya mengering. Kulit berubah pigmennya dari bintik-bintik kayak kulit tekek. Dia butuh biaya kehidupan untuk berlari mencari matahari. Akhirnya ratusan juta dikeluarkan di kenjeran udo untuk opo didi. Jadi jangan pernah membayangkan turis teko terus udo niku purno boten niku didi. Karena di sana musim dingin, makanya kalau ada matahari terbit, orang Eropa senengnya luar biasa menyambut matahari terbit, menyambut matahari terbenam. Lah wong Surabaya lapo melok delok matahari terbit iki. Wong angger rino pero srenge dasar pengen pacaran hai polahe akeh. Eropa kalau musim dingin luar biasa, butuh AC. Pendingin kalau musim panas, pemanas kalau musim dingin. Listrik gak boleh mati. Kita gak panas gak dingin. Mula teknologi ora AC cukup sarung. Nek kepanasan kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Nek adus anduk sarung. Itu Indonesia. Lah, enak praktis. Lah, wong Cina. Negara Cina sekarang negara yang bangkit. Luar biasa, tuwi akeh. Tapi Cina punya ancaman yang cukup serius. Apa ancaman Cina? Kurang mangan. Karena apa? Cina nanggung 2 miliar orang sing sedina bendina kudu dikai mangan. Dalam ukuran gandum, Cina butuh 1 hari 1 juta ton. Golek gandum nanti. Di duit tapi cadangan makannya kurang, makanya pitik dipres tadi 30 dino. Mangane ndak bisa kambing, nek kambing kesuwen karena pentile loro anake siji. Nek babi lumayan, pentile 16 anake 23. Kira-kira ngono. Nah, mereka punya ancaman yang luar biasa. Makanya hari ini dengan konflik Ukraina dan Rusia, gandum yang mestinya masuk Cina tersandra oleh 2 negara itu. Dan satu-satunya presiden yang berani mengurai 2 negara yang konflik adalah Presiden Indonesia. Coba sing wani budal rono, ya lu bongko. Kita punya presiden pemberani. Ngono tiba-tiba mbok rasani. Meng gara-gara presiden calonmu kalah rewel kaum. Kekurangan makan. Afrika terancam selalu kekurangan makan karena jumlah binatang dan manusia akeh kewane. Nandur telo entek di badok celeng. Lho ya, nandur pari habis dimakan emprit. Karena emprit Afrika luar biasa jumlahnya. Sampai diekspor ke Indonesia harganya 30 juta seekor, namanya black strut. Penggemar manuk mesti ngerti. Nandur gedang iku entek dipangan munyuk Afrika gedene sak sapi namanya gurila. Nandur jagung entek dipangan betet Afrika gedene sak mentok namanya makhau. Pengajian ngene ana singo lewat bubar. Tuh. Makanya semua sedang bergerak piye carane mereka masuk ke Indonesia. Mulakno ono sing gawe cerita Nabi Sulaiman teko Sleman. Borobudur buatan Nabi Sulaiman. Nek awak dhewe ngandel sesuk wong kono karek rene iku tinggalane mbahku ngono apa gak bubar awak dhewe.
Jo percaya. Iku tinggalane wangsa Sailendra, tinggalane wangsa Sanjaya sing bangun Rakai Balitung, Rakai Wawa sing bangun termasuk Semaratungga wong Indonesia. Hati-hati. Karena apa? Krisis kedua nanti akan masuk ke Indonesia kira-kira tahun 2040. Krisis air, krisis pangan, krisis energi. Dunia akan ada krisis pangan. Pangan kita insya Allah aman. Karena apa? Opo ae iso dipangan. Sego ono, jagung, telo ono, ilsi apa? Tales, gembili, uwi, porang kita lengkap. Kalau berbicara air, kita punya air yang melimpah. Berbicara energi panas bumi, kita punya negeri cincin api. Berbicara tentang energi matahari, kita punya 3 waktu. Berbicara tentang energi angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Makanya mari kita jaga bangsa ini, dan santri selalu bertahan dalam penjagaan. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton itu. Kita selalu melakukan dengan berdiri gini, hubbul waton minal iman. Tapi itu bukan hanya omong, kita lakukan dengan penjagaan, diragati. Mulutan ono ragate, solawatan ono ragate, ndonga bareng ono ragate, ziarah kubur ono ragate. Maka yang tidak pernah ngeragati bangsa ini, jangan pernah kamu membayangkan menjadi pemimpin di Indonesia. Yo, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Apa sih? Gorong. Loh, ini yang orang lain nggak tahu. Dipikir selawatan ngono iku apa iku? Sampeyan delok lho. Bakul payu apa payu. Bakul rokok ning kono payu. Yong kafe payu. Warung Eka Jaya gado-gado payu. Payu aku nengge Pespa payu. Makanya begitu saya dengar tandes ada kumpulan anak-anak muda dan orang-orang hebat menyambut Muharram, aku tak budal, wis ngono budal. Bocah-bocah, Gus, ngangge Vespa, ayo. Mau aku ya biasa touring. Nggih, touring kula biasa, bahkan kula merem iso numpak sepeda. Ya dibonceng maksudnya. Lah ini lho, kita ngerawat bangsa, mangkane. Nah, kebangsaan seperti ini mari kita jaga. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga bangsa sendiri? Itulah kita punya NKRI. Amma ba'du. Lho iki kayak mukadimah. Lho kula dereng mulai ngaji. Dereng wong iki lagi. Iki lagi amma ba'du wong kiai ku nek ngaji ono apa? Tapi jam pinter nih. Jam pinter? Oh, kawal 11 lebih sedoso. Gak apa-apa, gak ngombe aku. Mbah-mbah dhewe perang gak ngombe, aku ngombe bareng. Nggih, kula ngombe. Iya, larutan penyegar. Nah, banser. Iki meneh, lho, cidang. Iki ya, nah iki lagi. Banser ngadeg ya dikeki larutan. Kula paling jengkel nek disuguh larutan ya. Iku minuman suudon. Rumangsane kiai iki panas dalan. Jadi makanya peringatan Muharram itu selalu mengingatkan kita ada jasa masa lalu, ada para wali yang punya wilayah yang akhirnya kita nikmati menjadi NKRI. Begitu tadi NKRI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, semua menggunakan bahasanya Rasulullah, bahasa Al-Quran. Lu ngono kok kok unekno negara togut piye? Gak tak tapuk lambemu gak wis bejo. Nggih, ojo ngono sembrono. Nggih. Wis pokoke semoga-moga barokah. Kabeh moga-moga barokah. Kapan lan terus. Kula nu sedina niku ping 7 wisan. Sesuk ke Jakarta. Terus sesuk bengi nang Tuban. Bengi ya sampean rono.
numpak sepeda. Ya, dodol apa sampean? Gendera apa itu? Iya itu. Regane piro genderamu? Oh. Lho kok gak ono gagange? Oh, NU ya. Kayu kok pring? Lho kan iku sampean duwe akeh ngono ya. Gak payu. Nggih, alhamdulillah pacet tapi skip gitu. Oh. Jadi bagus sekali Siro lu pat mo 6 tuwolu songo iki 10. Ah, 10. 10.000-an didom, ha, Gendera NU. 10.000. Lho iku akeh. Kok tambah akeh? Siro lu pat mo 6 tuwolu songo 10. Ya Allah. Ayo didom iki. Nah, cek tau Gendera NU nang omah. Ji, iki loro. Lho kok isih ana meneh? 5 6 0 6 tuwolu songo 10 ya. Ah, 10.000-an ya. Dom. Wis rasa tak hitung ya, dom. Gendera NU. Oh didom. Piro iku? 4. 5. Nggih. 6. 7. 8. Iki gak sampai iki. Piro iki? Piro lupat mo 6 tuwolu 10 ben dom. Piro songo? Songo. Wis. Iki merah putih iki. Siro lupan mo 6. Oh, 10. Wis iki ae 10 ya. Endi mau Fathur? Khur. Ama iki 10.000-an berarti 10 gendel 4 juta. Nah, kalau itu 1 juta. Itu nomor ini. Jom. Oh, 4 juta. Sampai nilai itu. Iki gak iki. Ayo. Mas. Musiki. 1 juta petang 10.000 wis kaya 150 ngono. Kok ngono dulu. Kita gowo. Iku lagi siji lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu mayyatina yawa awami mayyatina kullu mayyatina yawa awami يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان اتحدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان اتحدوا على الوطن
imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa dalam mengancammu, kan binasa di bawah dolimu. Siapa dalam mengancammu, kan binasa di bawah dolimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, rencanakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Kita kembali bulan sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah mentetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju, 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 ayo terus maju. Singkirkan dia-dia-dia, bikinlah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan insan serbaguna. Di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Oh, demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berkorban. Izinkan Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari banduriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur lana rahmatak wa dzakkirna ma nasina dzal ikram. Bidzika ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Abi haqqi rabbana nas'aluka min dzurriyyati biwatin ghairi dzikrin inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus sholata faj'al 'abdan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati min yashkurun ij'al auladana dzurriyyatina talamidan 'alil khair alibadina wa qamsul qiyamah min iman ali abaina ummatina masyayikhina wa lijami syuhada Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum matamirradil jinan. Allahumma aj'al matafarraja minal qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqin mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Kita semua Zahir Mania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Habib Nurdi panutan kita, Habib Bidin guru kami tercinta. Majlis Az-Zahir kebanggaan kita, panggil kami Zahir Mania. Jayalah jaya Zahir Mania, agar selalu habaib ulama, lakukan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Zahir Mania untuk Indonesia, Zahir Mania untuk Indonesia. Kita semua Zahir Mania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Habib Bidin panutan kita, Habib Bidin guru kami tercinta. Majlis Az-Zahir kebanggaan kita, panggil kami Zahir Mania. Jayalah jaya Zahir Mania, agar selalu habaib ulama, lakukan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Zahir Mania untuk Indonesia, Zahir Mania untuk Indonesia, Zahir Mania untuk Indonesia.